Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDX Session Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Antam, bagaimana prospeknya? Apakah pembagian dividen bisa menjadi sentimen positif atau tidak ini, Pak Dimas? Ya, untuk Antam kita lihat balik lagi dia terkoreksi karena ini ya komoditas ya. Iya. Kalau kita lihat memang metal pun juga terjadi koreksi. Nah, untuk saat ini memang posisi Antam masih ada potensi tekanan lanjutan. Paling nggak di level 2000 untuk level biobusiness. Sentimen pembagian dividen seperti apa, Pak Dimas? Untuk saat ini memang masih belum ini ya karena kalau tekanan jualnya masih akan lebih ini mendominasi dan sebaiknya kalau dia masih bertahan di atas 2000 itu lebih bagus dan indikasinya bagus saja Mas untuk Antam. Baik, selanjutnya ada Made dari Bali, Pak Dimas, menanyakan saham KAF apakah sudah bisa in untuk support dan resistennya, Pak? Oke, Kimia Farma. Ya, tekanan hari ini cukup dalam, Pak Dimas. Ya, betul. Indikasinya masih ada potensi lanjutan penurunan. Jadi memang kalau saya sih lebih prefer ke Kalbe sih Mas kalau untuk farmasi. Kalbe ya, yang tadi juga sudah Iya, kalau kita Kimia bahas. Farma sudah cukup tinggi dan lewat profit taking kalau ini jebol di bawah 2.750 indikasinya dia akan menguji 2.250. Oke, Ini memang agak rekomendasi untuk KF. baik. Bisa di-review lagi KLBF singkat saja untuk dari entry-nya, Pak, dari yang direkomendasikan untuk KLBF? Oke, untuk KLB Farma kalau kita lihat memang biobusiness sekitar 1.500-an, jadi memang ada potensi Oke. untuk ya rebound kembali. Kalau secara valuasi ada sekitar 1.900. Baik, jawaban untuk Made dari Bali. Selanjutnya kita ke Medan. Kita akan coba sapa Bapak Ali. Terima kasih sudah bergabung. Unik ini di posisi 206 sejak IPO ARB terus apa yang saya lakukan. Ini juga saham pendatang baru Pak Dimas, ada Unik ketika IPO ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Ini punyanya di 206, terjebak di level atas, Pak Dimas. Penutupan hari ini di 108. Beberapa perdagangan sebelumnya juga sempat kita bahas, Pak, bagaimana dari profil risiko dengan berinvestasi pada saham-saham yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia, kemudian mengalami kenaikan signifikan. Banyak mungkin dari para investor yang tergiur dengan kenaikan signifikan tersebut, Pak Dimas. Dari pandangan Anda, strateginya seperti apa, Pak, kalau berinvestasi kepada saham-saham yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia, terutama untuk lebih ke jangka pendek dan menengah, Pak Dimas? Ya, balik lagi kalau kita lihat memang kita lihat secara valuasi dulu ya paling nggak di PBV atau di PER-nya atau dia berapa kali untuk di IPO-nya dan juga kita bandingkan dengan industri sektoralnya ya. Kalau kita lihat secara teknikal untuk unit saya juga nggak bisa baca nih Mas. Karena posisinya sekarang pun juga lagi ditahan ya nampaknya ya. Kalau di posisi 206 juga cukup jauh, jadi saya di average Jendong pun juga cukup jauh Mas, jadi nggak gimana ya, agak berat ini. Tidak ada saran begitu, Pak? Posisinya jauh Mas, ke 200 di average sekarang pun juga masih di 150, potensinya juga masih kita nggak tahu nih kelanjutannya masih akan turun ke bawah atau masih naik karena nggak bisa dibaca. Baik, Evergreen Down tidak juga Anda rekomendasikan? Enggak, saya sebaiknya no comment dulu untuk saat ini. Oke, baik, ada Bapak Ali di Medan, Unik di 206, nyangkut di level 206 dan penutupan hari ini di 108 melemah di 4,42%. Tapi paling tidak ada saran tidak, Pak, untuk berinvestasi di saham-saham yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia, di mana dalam beberapa bulan terakhir beberapa saham justru ketika baru tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Mungkin banyak dari para investor yang cukup tergiur dengan penguatan yang terjadi, Pak Dimas. Ya, balik lagi kita harus perhatikan kinerja dulu ya dari rasio-rasio yang ditawarkan apakah sudah mahal atau enggak. Dan tapi balik lagi jangan tergiur dengan kenaikan yang ARB atau arah-arah sebelah. Jadi memang agak-agak risknya cukup tinggi spekulasi kalau di saham-saham IPO. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Raizan di Banda Aceh, BBCA di 34.600. Tadi juga sempat kita bahas ya, Pak. Average down di level berapa tadi, Pak?
Di review Di singkat saja. level sekarang Mas untuk sama di atas 32.100 Ya, ada indikasi dia balik lagi sekarang 34.775. Jadi baik. boleh aktif di level sekarang. Raizan di Banda Aceh. Selanjutnya kita akan coba bahas ada Tekim ini. Sudah ambil posisi di 14.600 Pak Dimas tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk Tekim. Oke, Tekim sama NKP potensinya masih lebih besar untuk tekanan jual. Jadi memang sebaiknya buy reverse atau averaging down ketika mendekati level 10.000. Jadi nanti ketika 10.000 sudah tercapai, jadi ada indikasi dia paling nggak balik lagi sekitar 12.500-an. Jadi di situ boleh cicil jual. Jadi kan paling nggak dia sekitar 12.000. Kalau 1/1 ya nanti sekitar 12,5 bisa take profit. Oke. Averaging down di level 10.000. Ya. Nyangkut cukup jauh, ini di 14.600. Selanjutnya kita akan coba bahas ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. TINS 1710. Analisis Anda, Pak. TINS dia akan masih menguji level support di sekitar 1.600, Mas. 15.80 sampai 1.600 itu testingannya ya. Semoga ada pantulan di set tersebut. Jadi kalau untuk metal saat ini masih cenderung buy weakness atau mungkin buy tendency dulu lah. Untuk kedepannya kita lihat sampai agak udah rebound dan baru berpulang untuk rebound kembali saham-saham tersebut seperti itu. Tidak direkomendasikan averaging down, Pak? Boleh selama di atas 1.600 nggak ada masalah, tapi begitu jebol di bawah 1.600 takutnya agak dalam, dia bisa potensi turun ke 1.400. Jadi sebaiknya buat tendency dulu sampai benar-benar kuat di 1.600 mungkin baru masuk ya. Baik. Selanjutnya dari Surabaya tanpa menyebutkan nama, Medco 690 lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak Dimas. Oke, Medco untuk terdekat aja Pak, kalau selama berhasil di atas 580 targetnya dia akan menguji 650. Jadi memang balik lagi kita lihat dari kondisi global dulu apakah memang terjadi recovery atau memang terjadi lockdown kepanikan lagi untuk di COVID yang fase 3 ini takutkan menghambat pemulihan ekonomi global, berarti kan permintaan akan punya pasti akan drop kembali. Jadi kita lihat kondisi ekonomi dulu. Untuk saat ini level terdekat di 650 untuk take profit. Baik, terakhir Honggo di Malang, TGRA 312 nyangkut, singkat saja Pak Dimas. TGRA? Ya. Sebentar. TGRA, 300 ya. Agak jauh Mas, potensinya sekarang masih lebih cenderung tekanan turun ya. Supportnya di 140, jadi kalau di average pun juga cukup tinggi. Jadi gimana ya? Agak jauh posisinya. Nyangkutnya sudah cukup tinggi ya Pak. Sebenarnya peran dari trading plan seperti apa Pak Dimas? Singkat saja Pak. Trading plan sebenarnya kalau kita lihat selama dia masih bertahan di atas support, itu boleh dimanfaatkan, tapi begitu di bawah support sebaiknya kalau dia nggak ada pantulan dan apalagi dengan volume body candle yang cukup tinggi itu sebaiknya langsung cut loss sih. Baik. Pak Honggo yang ada di Malang nyangkut di TGRA 312 dan kita juga sudah membahas tadi dari sisi trading plan dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, terima kasih atas partisipasinya Pak. Sehat selalu Pak Dimas. Ya, terima kasih Mas, sama-sama. Terima kasih ada Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas yang berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.